mengisahkan Arya, seorang pemuda tampan asal Solo, yang tanpa disadari menikahi Larasati, seorang wanita cantik yang ternyata adalah Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Apa tujuan Nyi Roro Kidul kepada Arya? Mari kita ke kisah lengkapnya yang penuh makna dan membuat kita menangis haru. Di sebuah desa kecil di pinggiran Solo, Jawa Tengah, hiduplah seorang pemuda tampan bernama Arya. Dengan wajah rupawan, tubuh tegap, dan senyum yang selalu memikat, Arya adalah dambaan banyak gadis di desanya. Meski banyak yang mencoba mendekatinya, Arya tetap memilih hidup sederhana sebagai petani di ladang keluarganya. Baginya, kebahagiaan tak selalu soal harta, melainkan ketenangan hati dan kedamaian jiwa. Suatu pagi, saat Arya sedang mencangkul di ladang, tiba-tiba langit yang semula cerah berubah mendung. Hembusan angin dingin menyapu wajahnya. Di tengah suasana itu, sebuah kereta kencana berhenti di depan ladangnya. Arya menghentikan pekerjaannya dan memandang kereta itu dengan heran. Pintu kereta terbuka, dan keluarlah seorang wanita yang kecantikannya membuat Arya tertegun. Wanita itu mengenakan kebaya hijau dengan sulaman emas yang berkilauan, rambutnya panjang terurai, dan matanya seperti menyimpan sejuta rahasia. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Larasati, seorang saudagar dari wilayah selatan yang sedang mencari tempat untuk beristirahat. Arya, yang terpikat oleh kecantikan Larasati, segera menawarkan rumahnya sebagai tempat persinggahan. Meski rumahnya sederhana, Arya berusaha membuat Larasati merasa nyaman. Larasati menerima tawarannya dengan senyum lembut yang membuat hati Arya berdebar. Selama beberapa hari Larasati tinggal di rumah Arya, mereka semakin dekat. Larasati menunjukkan ketertarikan pada kehidupan sederhana Arya, sementara Arya merasa bahwa Larasati adalah wanita yang selama ini ia cari. Meski Larasati tampak begitu anggun dan berkelas, dia tidak pernah meremehkan Arya. Mereka sering berbicara hingga larut malam, berbagi cerita tentang mimpi dan harapan mereka. Namun, ada sesuatu yang aneh tentang Larasati. Dia selalu menghindari matahari terik, dan kadang menghilang tanpa jejak di malam hari. Ketika Arya bertanya, Larasati hanya tersenyum dan berkata, "Ada hal-hal yang lebih baik tidak kau ketahui, Arya. Yang penting, aku di sini bersamamu." Arya, yang sudah terlanjur jatuh cinta, tidak memedulikan keanehan itu. Baginya, Larasati adalah anugerah dari Tuhan. Tidak butuh waktu lama bagi Arya untuk melamar Larasati. Dengan mata yang berkaca-kaca, Larasati menerima lamaran itu. "Aku akan menjadi istrimu, Arya. Namun, ada satu syarat. Jangan pernah mencoba mencari tahu tentang diriku lebih jauh. Cintai aku apa adanya," kata Larasati dengan nada serius. Arya mengangguk tanpa ragu. Baginya, syarat itu kecil dibandingkan dengan kebahagiaan yang Larasati bawa ke dalam hidupnya. Mereka menikah dalam sebuah upacara sederhana yang dihadiri oleh keluarga dan tetangga Arya. Larasati tampak luar biasa cantik dalam balutan kebaya putih, sementara Arya tampak gagah dalam busana pengantin tradisional Jawa. Setelah menikah, kehidupan Arya terasa sempurna. Larasati adalah istri yang penuh kasih dan perhatian. Dia mengurus rumah dengan baik, memasak makanan yang lezat, dan selalu mendukung Arya dalam segala hal. Tetangga Arya pun memuji keberuntungan pemuda itu mendapatkan istri sebaik Larasati. Namun, desas-desus mulai beredar. Beberapa orang mengatakan bahwa Larasati terlalu sempurna untuk menjadi manusia biasa. Arya tidak peduli. Baginya, cinta tidak butuh pembuktian. Namun, perlahan-lahan, keanehan-keanehan kecil mulai muncul. Larasati sering berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti Arya saat sedang sendiri. Terkadang, dia terlihat berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat oleh Arya. Bahkan, ada saat-saat ketika Larasati tampak tidak menyentuh tanah saat berjalan. "Arya, aku akan pergi ke pasar," kata Larasati suatu pagi. Arya hanya mengangguk dan kembali bekerja di ladang. Namun, saat dia kembali ke rumah lebih awal dari biasanya, dia menemukan pintu kamar mereka tertutup rapat. Ketika dia mencoba membuka pintu, dia mendengar suara yang tak pernah dia dengar sebelumnya, seperti bisikan angin di tengah laut. Arya merasa gelisah, tetapi dia tetap memegang janjinya untuk tidak mencari tahu lebih jauh. "Mungkin aku hanya terlalu lelah," pikirnya, mencoba mengabaikan semua keanehan itu. Namun, rasa penasaran perlahan mulai merayapi benaknya. Pada suatu malam, Arya terbangun dari tidurnya. Dia tidak menemukan Larasati di sisinya. Dengan hati-hati, dia melangkah keluar rumah dan melihat sosok Larasati berdiri di tengah halaman, menghadap ke arah selatan. Di bawah sinar bulan, Larasati tampak bercahaya, seperti bukan manusia. Arya ingin memanggilnya,
tetapi suara itu tercekat di tenggorokannya. Dia hanya bisa berdiri diam, menyaksikan sosok istrinya yang tampak begitu berbeda dari yang dia kenal. Di saat itu, Arya mulai menyadari bahwa ada rahasia besar yang disembunyikan oleh Larasati. Namun, dia masih belum tahu bahwa rahasia itu akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi hari setelah malam itu, Arya tidak bisa menghilangkan gambaran Larasati yang berdiri di tengah halaman dengan aura misterius. Dia mencoba bersikap biasa saja di depan istrinya, tetapi rasa ingin tahunya semakin membesar. Sementara itu, Larasati tetap seperti biasa, penuh perhatian, lembut, dan mencintainya tanpa syarat. Arya terjebak dalam dilema. Apakah dia harus mematuhi janjinya atau mencari tahu rahasia yang selama ini disembunyikan istrinya? Hari-hari berlalu, dan keanehan Larasati semakin terlihat jelas. Suatu pagi, ketika Arya bangun lebih awal untuk pergi ke ladang, dia mendapati Larasati tengah duduk di depan cermin. Namun, bayangan Larasati di cermin tidak bergerak seperti tubuhnya. Arya terkejut, tetapi dia segera berpura-pura tidak melihat apa-apa. Rasa penasaran Arya mencapai puncaknya ketika seorang tetua desa bernama Mbah Wira datang berkunjung. Mbah Wira adalah orang yang dihormati di desa karena pengetahuannya tentang hal-hal gaib. Saat melihat Larasati, ekspresi wajah Mbah Wira berubah serius. Setelah Larasati meninggalkan mereka untuk menyiapkan minuman, Mbah Wira menatap Arya dalam-dalam. "Arya, aku tahu ini bukan urusanku, tapi ada sesuatu yang ingin kuperingatkan," kata Mbah Wira dengan suara rendah. "Istrimu, dia bukan wanita biasa." Arya terkejut. "Apa maksudmu, Mbah?" "Larasati adalah istriku, dan aku mencintainya. Aku tidak peduli siapa dia." Mbah Wira menghela napas. "Cinta memang buta, Arya. Tapi sebagai seorang suami, kau harus tahu siapa sebenarnya wanita yang kau nikahi. Aku melihat tanda-tanda yang tak bisa diabaikan. Ada aura laut selatan di sekelilingnya. Kau tahu apa artinya itu, bukan?" Arya hanya diam. Nama Laut Selatan dan Nyi Roro Kidul adalah legenda yang sudah ia dengar sejak kecil, tetapi dia tidak pernah berpikir hal itu ada hubungannya dengan istrinya. "Jika kau ingin tahu lebih banyak, datanglah ke rumahku malam ini," ujar Mbah Wira sebelum pergi. Meski awalnya ragu, malam itu Arya memutuskan untuk mengunjungi Mbah Wira. Sesampainya di rumah tetua desa itu, Arya disambut dengan suasana yang terasa mistis. Di tengah ruangan terdapat meja dengan dupa yang mengepul. Mbah Wira memintanya duduk dan mulai bercerita tentang Nyi Roro Kidul, ratu pantai selatan yang dikenal dengan kebaya hijaunya. "Jika benar istrimu adalah bagian dari kerajaan Laut Selatan, maka kau harus berhati-hati, Arya. Nyi Roro Kidul adalah makhluk yang penuh misteri. Dia bisa mencintaimu dengan tulus, tetapi dia juga memiliki kekuatan yang tak bisa kau pahami," kata Mbah Wira. Arya merasa kebingungan. "Apa yang harus kulakukan, Mbah? Aku mencintai Larasati. Dia telah membuat hidupku bahagia." Mbah Wira menatap Arya dengan serius. "Jika kau benar-benar mencintainya, kau harus siap menerima konsekuensi. Namun, jika kau ingin memastikan, kau harus mencari bukti. Ada cara untuk mengetahuinya." Arya merasa dilema. Di satu sisi, dia ingin melindungi pernikahannya. Di sisi lain, rasa penasaran mendorongnya untuk mengetahui kebenaran. Mbah Wira memberi Arya sebuah kaca kecil yang dikatakan bisa menunjukkan wujud asli seseorang. "Gunakan ini di malam purnama, saat Larasati sedang tidur," kata Mbah Wira. Malam purnama pun tiba. Arya memegang kaca kecil itu dengan tangan gemetar. Dia menunggu hingga Larasati tertidur lelap. Dengan hati-hati, dia mendekati istrinya dan mengarahkan kaca ke wajah Larasati. Apa yang dia lihat membuat darahnya berdesir. Dalam pantulan kaca itu, wajah Larasati berubah menjadi sosok yang berbeda. Wajahnya tetap cantik, tetapi ada sesuatu yang tidak manusiawi di sana. Matanya berkilauan seperti permata laut, dan kulitnya tampak memancarkan cahaya hijau. Tubuhnya juga diliputi oleh kabut tipis yang berbau asin seperti ombak. Arya mundur dengan ketakutan. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Namun, saat itu juga, Larasati membuka matanya. Arya terkejut dan menjatuhkan kaca itu. Larasati menatap Arya dengan tatapan sedih. "Arya, aku tahu kau akan melakukan ini suatu hari," kata Larasati dengan suara lembut. "Aku tidak marah, tetapi aku kecewa karena kau melanggar janjimu." Arya hanya bisa terdiam. Dia ingin meminta maaf, tetapi lidahnya keluh. Larasati berdiri dari tempat tidurnya, dan perlahan sosoknya berubah menjadi wujud asli yang Arya lihat di dalam kaca.
Aku bukan manusia, Arya, kata Larasati. Namaku bukan Larasati. Aku adalah Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Aku datang ke dunia ini karena aku ingin merasakan kehidupan manusia. Aku ingin tahu seperti apa cinta sejati itu. Dan kau memberikannya kepadaku. Arya merasa jantungnya hampir berhenti. Dia tidak tahu harus berkata apa. Jadi semua ini, pernikahan kita, semua keindahan yang kau tunjukkan, apa itu hanya permainan bagimu? Larasati, atau Nyi Roro Kidul, menggeleng. Tidak, Arya. Aku mencintaimu dengan sepenuh hati. Namun, aku tahu kebersamaan kita tidak akan berlangsung lama. Dunia kita terlalu berbeda. Air mata mulai mengalir di wajah Arya. Apa artinya ini? Kau akan meninggalkanku. Larasati hanya diam, tetapi tatapan matanya sudah memberi jawaban. Setelah Larasati mengungkapkan jati dirinya sebagai Nyi Roro Kidul, Arya merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk. Bagaimana mungkin seorang pria biasa sepertinya menikahi makhluk agung seperti Ratu Laut Selatan? Cinta yang ia rasakan begitu tulus, namun kini bercampur dengan rasa takut, bingung, dan tidak percaya. Malam itu, Arya dan Larasati duduk berdua di halaman rumah mereka. Angin malam bertiup lembut, membawa suara gemuruh ombak dari kejauhan. Larasati menatap Arya dengan pandangan penuh kesedihan. Arya, aku tahu ini sulit untukmu. Tapi aku tidak pernah bermaksud menyakitimu, kata Larasati lembut. Ketika aku pertama kali bertemu denganmu, aku melihat sesuatu yang berbeda. Kau memiliki jiwa yang murni, hati yang penuh cinta. Itu yang membuatku tertarik untuk mendekatimu. Arya menggeleng, berusaha mencerna semua yang baru saja ia dengar. Tapi kenapa kau tidak memberitahuku sejak awal, Larasati? Kenapa kau menyembunyikan semuanya dariku? Larasati menghela napas panjang. Jika aku memberitahumu siapa diriku, kau tidak akan pernah menerimaku apa adanya. Aku ingin merasakan hidup sebagai manusia biasa, Arya. Aku ingin tahu bagaimana rasanya dicintai tanpa memandang kekuasaan atau wujud asliku. Dan selama sebulan terakhir, kau memberikanku kebahagiaan yang belum pernah kurasakan. Arya terdiam. Meski hatinya terluka, ia tidak bisa memungkiri bahwa cintanya kepada Larasati tetap ada. Larasati, atau Nyi Roro Kidul, telah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Namun, perasaan itu kini bercampur dengan rasa takut terhadap dunia misterius yang mengelilingi istrinya. Apa artinya ini untuk kita? Tanya Arya akhirnya, suaranya bergetar. Apakah kita masih bisa bersama? Larasati menggeleng pelan. Air matanya mengalir, membasahi pipinya yang bercahaya. Dunia kita terlalu berbeda, Arya. Aku tidak bisa tinggal di dunia ini selamanya. Sebentar lagi, aku harus kembali ke tempatku. Namun, aku ingin kau tahu bahwa aku mencintaimu lebih dari apapun. Arya merasa hatinya hancur. Ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa Larasati. Namun, ia juga tahu bahwa tidak ada yang bisa ia lakukan untuk mengubah takdir. Malam itu, Larasati mulai menceritakan kisah hidupnya. Ia menjelaskan bahwa sebagai Ratu Pantai Selatan, ia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Selama berabad-abad, ia telah menjalankan tugas itu tanpa pernah merasakan kebahagiaan pribadi. Namun, ketika ia bertemu Arya, ia merasa ada harapan untuk merasakan cinta sejati. Aku tahu kebahagiaan ini tidak akan bertahan lama, kata Larasati dengan suara lirih. Tapi aku tetap memilih untuk mencobanya, meski aku tahu aku harus membayarnya dengan rasa sakit. Arya mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia bisa merasakan kejujuran dalam kata-kata Larasati, dan itu membuatnya semakin sulit untuk menerima kenyataan bahwa mereka harus berpisah. Arya, lanjut Larasati, ada satu hal yang harus kau tahu. Setelah aku pergi, kau akan menghadapi banyak pertanyaan dari orang-orang di sekitarmu. Mereka mungkin tidak akan percaya bahwa kau menikah dengan seorang makhluk gaib. Tapi aku ingin kau tahu bahwa cinta kita nyata. Jangan pernah meragukan itu. Arya mengangguk pelan. Meski ia tidak tahu bagaimana ia akan melanjutkan hidup tanpa Larasati, ia bertekad untuk menjaga kenangan indah mereka tetap hidup. Beberapa hari berikutnya terasa seperti mimpi bagi Arya. Ia dan Larasati menghabiskan waktu bersama, mencoba memanfaatkan setiap momen yang tersisa. Mereka berjalan-jalan di ladang, duduk bersama di bawah pohon, dan berbagi cerita hingga larut malam. Namun, di balik semua itu, ada bayangan perpisahan yang tak terhindarkan. Di malam terakhir mereka bersama, Larasati mempersiapkan makan malam istimewa untuk Arya.
Ia memasak dengan penuh cinta, seolah ingin meninggalkan kesan terakhir yang tak terlupakan. Saat mereka duduk berdua di meja makan, Larasati memandang Arya dengan mata yang penuh kasih. "Arya, aku ingin kau tahu bahwa aku tidak pernah menyesali keputusan untuk menikah denganmu. Kau telah memberiku kebahagiaan yang tak ternilai. Terima kasih untuk semua cinta dan pengertianmu," katanya. Arya tidak bisa menahan air matanya. "Aku juga mencintaimu, Larasati. Jika aku bisa, aku akan melakukan apa saja untuk membuatmu tetap di sisiku." Larasati tersenyum lembut. "Cinta kita tidak akan pernah hilang, Arya. Bahkan jika aku tidak lagi di sini, aku akan selalu ada di hatimu." Malam itu, mereka tidur dalam pelukan satu sama lain, mencoba melupakan kenyataan pahit yang menanti mereka. Ketika pagi tiba, Larasati sudah tidak ada di samping Arya. Ia menemukan sepucuk surat di meja, ditulis dengan tulisan tangan Larasati yang indah. "Arya yang kucintai, aku pergi bukan karena aku ingin, tetapi karena aku harus. Jangan bersedih, karena cinta kita akan selalu abadi. Jaga dirimu baik-baik, dan ingatlah aku sebagai wanita yang mencintaimu dengan sepenuh hati. Larasati, Nyi Roro Kidul." Arya menggenggam surat itu dengan tangan gemetar. Ia merasa hatinya hampa, tetapi ia juga tahu bahwa cinta mereka tidak akan pernah benar-benar berakhir. Setelah kepergian Larasati, kehidupan Arya berubah total. Rumah yang dulunya penuh dengan tawa dan cinta kini terasa sepi. Ia sering memandangi ladangnya, berharap melihat sosok Larasati berdiri di sana, tersenyum kepadanya. Namun, yang ada hanya angin yang berembus, seakan membawa pesan-pesan dari dunia yang tak kasat mata. Arya mencoba menjalani hidup seperti biasa. Ia kembali bekerja di ladangnya, menyapa para tetangga, dan menghadiri acara-acara desa. Namun, di setiap langkahnya, bayangan Larasati selalu mengikuti. Arya sering bermimpi tentang istrinya. Kadang mereka berjalan di pantai dengan suara ombak yang lembut. Kadang Larasati berbicara dalam bahasa yang tak ia mengerti. Dan kadang ia hanya berdiri di kejauhan, menghilang perlahan-lahan. Desas-desus tentang Larasati mulai menyebar di desa. Tetangga-tetangga Arya yang dulu memuji kecantikan istrinya kini berbicara di belakangnya. Bagaimana mungkin seorang wanita secantik itu menikahi pemuda desa biasa seperti Arya? Mereka berbisik. Ada sesuatu yang aneh tentang wanita itu. Arya tidak pernah menjelaskan kebenaran kepada siapapun. Ia tahu bahwa jika ia mengatakan Larasati adalah Nyi Roro Kidul, tidak ada yang akan mempercayainya. Bahkan jika mereka percaya, hal itu hanya akan membawa masalah baru. Arya memilih untuk menyimpan rahasia itu sendiri, menjadikannya kenangan yang hanya ia dan Larasati pahami. Beberapa bulan setelah kepergian Larasati, Arya mulai menyadari bahwa hidupnya tidak sepenuhnya kembali normal. Ia sering mengalami kejadian-kejadian aneh. Terkadang, ia menemukan bunga melati segar di depan rumahnya, meskipun tidak ada pohon melati di dekat sana. Di malam hari, ia mendengar suara lembut memanggil namanya, seperti bisikan angin. Yang paling mengganggu adalah mimpi-mimpi yang terus datang. Dalam salah satu mimpinya, Arya melihat dirinya berada di dasar lautan, dikelilingi oleh cahaya hijau yang memancar dari sosok Larasati. Larasati tampak bahagia, tetapi ada kesedihan di matanya. Ia berkata, "Aku selalu menjagamu, Arya. Jangan pernah takut." Arya bangun dengan perasaan campur aduk. Ia merasa seperti sedang diawasi, tetapi bukan dengan niat buruk. Ia merasa ada cinta yang masih tersisa, meskipun Larasati tidak lagi berada di dunia ini. Pada suatu hari, Arya memutuskan untuk pergi ke Laut Selatan, tempat di mana Larasati berasal. Ia ingin mencari jawaban, atau setidaknya mendapatkan penutup bagi semua yang telah terjadi. Dengan membawa beberapa bekal, ia berjalan kaki selama beberapa hari menuju pantai selatan, yang terkenal dengan ombaknya yang ganas dan anginnya yang kencang. Ketika Arya tiba di pantai, ia merasa seolah-olah tempat itu mengenalnya. Angin yang bertiup terasa akrab, dan suara ombak seperti memanggil namanya. Arya berdiri di tepi pantai, menatap cakrawala yang tampak tak berujung. Ia tidak tahu harus berkata apa, tetapi hatinya dipenuhi dengan rasa rindu yang mendalam. "Larasati," Arya berbisik, suaranya hampir tenggelam oleh suara ombak. "Jika kau bisa mendengarku, aku hanya ingin kau tahu bahwa aku merindukanmu. Aku mencintaimu, apapun yang terjadi." Saat itu, sebuah ombak besar menghantam pantai, membawa serta kabut tipis yang melingkupi Arya. Di tengah kabut, ia melihat bayangan Larasati berdiri, mengenakan kebaya hijau yang sama seperti pertama kali mereka bertemu. Mata Arya melebar, tetapi ia tidak merasa takut. Sebaliknya,
Ia merasa damai. Larasati. Arya mencoba melangkah mendekat, tetapi bayangan itu tetap berada di tempatnya. Arya, suara Larasati terdengar lembut, seperti melodi. Aku datang untuk mengatakan selamat tinggal. Aku tidak bisa lagi berada di dekatmu, tetapi cintaku padamu akan selalu ada. Jangan bersedih. Jalani hidupmu dengan bahagia, dan kenanglah aku sebagai bagian dari hatimu. Air mata mengalir di pipi Arya. Aku tidak ingin melupakanmu, Larasati. Kau adalah segalanya bagiku. Larasati tersenyum lembut. Kita tidak pernah benar-benar terpisah, Arya. Selama kau mencintaiku, aku akan selalu bersamamu, meskipun tidak dalam wujud yang bisa kau lihat. Bayangan Larasati perlahan memudar bersama kabut, meninggalkan Arya sendirian di pantai. Namun, kali ini, Arya merasa damai. Ia tahu bahwa Larasati tidak pernah benar-benar pergi. Cinta mereka adalah sesuatu yang melampaui batas dunia. Setelah hari itu, Arya kembali ke desanya dengan hati yang lebih tenang. Ia menjalani hidupnya dengan sederhana, seperti sebelumnya, tetapi dengan rasa syukur yang lebih besar. Ia sering mengunjungi pantai selatan untuk mengenang Larasati, membawa bunga melati dan meletakkannya di tepi pantai. Bagi Arya, itu adalah cara untuk menjaga cinta mereka tetap hidup. Larasati mungkin tidak lagi hadir secara fisik, tetapi ia tetap ada di hati Arya, dalam setiap hembusan angin, setiap gemuruh ombak, dan setiap kenangan indah yang mereka bagikan. Bagi Arya, cinta mereka adalah bukti bahwa meskipun dunia mereka berbeda, cinta sejati tidak pernah mengenal batas. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Saya harap teman-teman semua menyukainya, dan apabila ingin mendengar lebih banyak kisah-kisah menarik, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar kami bisa terus menghadirkan konten yang bermanfaat dan inspiratif.